Selamat datang di Amik GTC YouTube channel. Salam sehat dan sejahtera bagi Anda semua. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Ya, salam berjumpa kembali di kelas Visualfox Pro. Hari ini kita akan masih bekerja dengan form. Kita akan melanjutkan latihan kita kemarin. Kalau kemarin kalian sudah mulai bisa untuk merancang sebuah form sederhana dengan Visualfox Pro, hari ini kita akan belajar masih di form, cuman kita akan masuk ke materi operator aritmatika. Jadi operator ini digunakan untuk melakukan proses terutama berkaitan dengan perhitungan matematika. Jadi kita tahu bahwa di dalam bahasa pemrograman apapun kita akan melakukan dan sering bertemu dengan proses yang namanya menghitung. Jadi ketika kita melakukan perhitungan kita butuh yang namanya operator, karena operator ini fungsinya adalah nantinya akan melangsungkan perhitungan ya dengan rumus-rumus tertentu dalam bahasa pemrograman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bicara tentang operator aritmatika di dalam Visualfox Pro dikenal beberapa operator aritmatika sederhana ya. Jadi di sini ada pangkat ya, kali, bagi, plus dan minus. Jadi untuk simbolnya seperti ini ya, untuk pangkat itu caping seperti ini ya. Terus kemudian ada tanda bintang untuk perkalian, pembagian itu tanda seperti ini, plus dan tanda minus. Nah, sebagai latihan langsung aja ke project latihannya. Anda rancang form latihan 3 seperti ini. Jadi kita masih di pembuatan form kemarin, file new, terus kemudian pilih apa kemarin, form ya. Terus kemudian di sini Anda rancang form pertambahan seperti apa yang ada di dalam materi. Misalnya ini adalah pertambahan gitu ya. Terus kemudian nanti Anda atur sendiri untuk font bold ataupun untuk size-nya, silahkan diatur sendiri ya, kira-kira seperti ini. Terus kemudian di sini ada nilai 1, nilai 2 dan hasil. Kita rancang dulu. Ini ada, kita pakai label kemarin ya, nilai 1, nilai yang pertama, terus kemudian nanti ada nilai yang kedua, terus kemudian nanti yang berikutnya adalah hasilnya. Nah, hasil dari pemrosesan nilai 1 dan nilai 2. Nah, untuk menginput kita menggunakan text box sama seperti kemarin yang simbolnya AP ini ya, Anda pergunakan saja. Anda rancang seperti ini misalnya. Nah, ini text box. Ini langsung dikasih nama ya. Kalau berdasarkan properties nanti dilihat propertiesnya di bawah ini. Untuk teks 1 nanti dikasih nama txt nilai 1, teks 2, txt nilai 2, dan nanti hasil txt hasil. Jadi kita langsung kasih nama aja txt nilai 1, name-nya ya, jangan lupa. Terus kemudian kita rancang lagi untuk teks berikutnya txt nilai 2 dan tanpa spasi ya untuk pemberian nama atau name pada text box. Dan yang ketiga adalah txt hasil. Nah, kita rapikan, Anda rapikan sendiri nanti. Ya, ini misalnya txt hasil. Ya. Terus kemudian setelah berhasil, Anda memberikan nama, Anda buat 2 tombol di bawah ya, sesuai dengan form yang ada di sini, ada hitung dan keluar. Jadi ini ada 2 tombol, Anda masukkan sini ya. Nah, ini adalah Anda kasih captionnya adalah hitung, terus kemudian name-nya tentunya adalah CMD hitung, terus kemudian satu lagi tombol keluar ya. Nah, keluar, terus kemudian name-nya Anda kasih juga untuk CMD ya, CMD keluar. Nah, seperti ini. Oke, sudah dirancang formnya. Terus kemudian Anda perhatikan di sini saya terangkan dulu. Setelah Anda rancang, Anda masukkan kode programnya pada CMD hitung. Jadi Anda double klik nanti karena sudah dinamai CMD hitung, maka di sini nanti akan menjadi CMD hitung klik. Nah, di sini ada nilai 1. Nah, ini yang disebut sebagai variabel ya, besaran yang nilainya digunakan untuk menyimpan dari file. File itu adalah fungsi untuk mengkonversi dari nilai teks menuju ke numerik. Dalam kurung yang di file adalah thisform.txt nilai 1. Dimasukkan ke variabel yang namanya nilai 1. Begitu juga dengan nilai 2 ya.
file thisForm.txt nilai 2, nilainya akan dikonversi ke numerik dan dimasukkan ke variabel nilai 2. Sebagai hasil adalah nilai 1 plus nilai 2. Nah, sesudah dimasukkan rumus, ya ini pakai operator aritmatika ya, ada sama dengan, plus ya. Nah, thisForm.txt hasil value. Nah, ini artinya adalah hasil yang di teks ketiga tadi. Nah, di sini kan namanya txt hasil value sama dengan hasil. Jadi hasilnya akan ditampilkan. Kita coba aja ya. Misalnya nilai 1 sama dengan, kita masukkan dulu, nilai 1 sama dengan, nah, file, terus kemudian thisForm titik txt nilai 1 titik value gitu ya. Terus ini saya copy aja biar cepat. Terus kemudian ini adalah kita ganti menjadi nilai 2. Kita masukkan ke thisForm.txt nilai 2 value. Terus tadi hasil ya, hasil adalah penjumlahan dari teks 1, berarti nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Nah, terus ditampilkan bahwa thisForm.txt thisForm.txt hasil titik value sama dengan, nah, sama dengannya adalah disamadengankan dengan hasilnya. Nah, ini programnya. Kalau untuk keluar sama seperti kemarin, thisForm.release. Oke, kita coba ya. Kita simpan dulu ya, simpan di folder yang sama dengan kemarin ya. Jadi Anda juga sudah punya folder kemarin, tolong disimpan jadi satu saja. Misalnya saya simpan di Visual 1. Nah, ini form latihan 3 misalnya urutannya. Nah, saya jalankan, terus kemudian saya isi misalnya nilainya 10. Nah, terus kemudian 20. Nah, ketika saya hitung 30. Keluar, dia keluar. Mungkin ada pertanyaan tadi, kok di sini nilainya tidak bulat ya? Nah, masih ada nolnya. Nah, ini kita bisa masuk ke di sini yang namanya input mask. Input mask ini kita kasih 2 digit aja misalnya, atau 3 digit. Kita coba 9 3 kali ya, itu artinya 9 itu mewakili nilai numerik. Hitung, nah sudah bulat. Baik, ini silahkan dipraktekkan. Terus kemudian berikutnya kita masuk ke modul berikutnya yang tadi. Nah, Anda diminta untuk membuat operator aritmatika bertingkat seperti ini. Jadi masih sama prosesnya seperti tadi. Anda rancang, nanti ini disimpan namanya form latihan 4. Nanti ada nilai 1, nilai 2 dan hasil. Terus kemudian, nah tombolnya tinggal dipindah aja. Tadi di sini tambah. Nah, ini Anda ganti bersih. Ini keluar tetap di sini. Nah, untuk tombol manipulasi yang lain ada tambah, kurang, bagi, pangkat. Nah, ini Anda masukkan ke sini. Anda masukkan ke sini. Terus kemudian nanti Anda buat programnya. Nah, pembuatan programnya di sini kebetulan tidak ada di dalam modul, tapi sebenarnya sama. Misalnya tambah tadi Anda lihat programnya, operatornya adalah plus. Berarti ketika nanti dia berada pada tombol yang lain, misalnya kurang, berarti nanti ini operatornya Anda ganti dengan main. Kalau nanti dia bagi, Anda ganti bagi, kali ganti kali, dan pangkat diganti pangkat. Baik, demikian silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali. Semoga bermanfaat. Selamat dan sukses selalu bagi Anda. Demikian materi kita saat ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada materi yang lain. Jaga kesehatan dan tetap semangat.